Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim alaihi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang ke-16 ini kita masih bisa bersama berkumpul menikmati indahnya Ramadan, menikmati suasana dan karunia serta betapa besarnya karunia yang Allah titipkan pada bulan Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam memang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dengarkan tadi, yang telah saya bacakan tadi, bahwa ternyata ini puasa ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita. Bagi umat-umat terdahulu, mereka juga sudah diwajibkan Allah untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzi, sebagaimana telah aku wajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Ini perintah Allah. Dan hadirin yang mulia, puasa ini memang membawa orang ini kepada jati diri sebenarnya. Dalam agama apapun, puasa ini sebagai ibadah bagi mereka. Bahkan itu di Jepang ada aliran yang belajar samurai. Itu mereka itu puasa di hari setiap minggunya 3 hari saja, yaitu Jumat, Sabtu, Minggu. Dan 3 hari itu mereka berpuasa serta latihan samurai. Ini menandakan betapa besarnya nilai puasa itu. Betapa hebatnya puasa itu untuk membentuk pribadi jati diri mereka. Apalagi dalam Islam. Dalam Islam ini, puasa ini Allah targetkan sebenarnya untuk menuju kepada jati diri yang takwa. Walaupun dalam judul yang disampaikan oleh saya itu, puasa itu membentuk pribadi yang berbudi pekerti luhur. Sebenarnya berbudi pekerti luhur ini jauh daripada pribadi takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala targetkan bahwa orang-orang yang menjalankan ibadah puasanya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan kaidah yang berlaku, sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diharapkan puasa yang dilaksanakan itu bisa membentuk pribadi-pribadi yang takwa. La'allakum tattaqun. Ini perintah Allah. Ini target daripada Allah. Maka di sini di kesempatan kali ini
saya sedikit membahas mengenai takwa ini. Kenapa? Karena orang yang dalam pribadinya sudah mencapai derajat takwa, maka akan muncul personal quality dalam dirinya. Tertuang akan muncul dalam dirinya itu menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang bisa diandalkan. Bapak Ibu hadiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa mencapai derajat takwa dengan puasa ini, maka derajat kita ini memang sungguh tinggi di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, hadirin yang mulia, takwa, ulama-ulama banyak mendefinisikan kata takwa ini. Ada yang mengatakan bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah. Ini kategori takwa. Tapi saya mengambil kesimpulan bahwa dalam takwa ini ada beberapa huruf. Disinilah sebenarnya letak pribadi takwa itu. Dari huruf kata-kata takwa ini, kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya ini bisa muncul bagi orang yang benar-benar menjadi personal quality yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata takwa itu ada 4 hurufnya. Pertama huruf ta. Huruf to. Huruf ta dia ini takwa. Ta, qaf, waw dan ya. Ada 4 hurufnya. Ta menggambarkan artinya adalah taat, takut kepada Allah, patuh kepada Allah. Jadi orang yang takwa, dia ini senantiasa patuh terhadap semua hukum-hukum Allah dan bersandar kepada sunnah baginda Nabi SAW. Jadi kalau ada orang yang taat kepada Allah tapi tidak mengingkari sunnah Nabi, maka ini belum dikatakan takwa. 2 dia. Takwa kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dalam kehidupannya rezekinya ini akan lancar. Orang yang bisa patuh kepada Allah, mendahulukan kepentingan Allah, maka kepentingan makhluk itu akan mudah dikontrol oleh dia. Ada satu kisah terinspirasi hadirin yang mulia. Kisah nyata sebenarnya yang tertuang dalam satu buku. Ketika itu ada satu orang pengusaha memang. Dan kali ini sebenarnya itu sudah saya rasakan sendiri. Tapi untuk lebih mudahnya beliau menulis dalam satu bukunya. Ketika ia memiliki usaha di Jakarta, ada janji dengan orang di Jakarta, dia tinggal di Jogja. Ketika itu kondisi ekonominya juga sebenarnya tidak memadai untuk dia pergi berangkat ke sana. Tetapi karena sudah ada janji dengan 3 orang di hari yang berbeda, di hari Selasa, di hari Rabu dan di hari Jumatnya, tapi ternyata dia berpikir kalau 5 hari begini berarti seminggu saya di Jakarta. Kalau seminggu di Jakarta, mau nginep di hotel mana? Tinggal dihitung saja. Kalau sudah di Jakarta, 1 malam di hotel itu menghabiskan biaya sekian-sekian, perjalanan sekian, dia pun pening. Akhirnya setelah beberapa hari dia jumpa dengan sahabatnya, dia curhat, bagaimana ini? Orang itu sahabatnya bilang, coba bagaimana kamu ibadah kepada Allah? Bagaimana kamu hubungan kamu dengan Allah dan Rasulnya? Maksudnya gimana? Coba kamu lihat, saya mau tanya kapan kamu sholat? Jam berapa kamu sholat subuh, bangun subuh jam berapa? Kadang jam 5:30, kadang-kadang jam 6. Dia manggut-manggut. Kalau zuhur biasalah waktunya jam 12. Bukan. Kamu sholat zuhur jam berapa? Oh, jam 2, setengah 3. Kadang-kadang sudah hampir asar. Lalu asarnya jam berapa? Mau dekat maghrib. Maghribnya? Ya gitulah, mandi dulu, terakhir dekat isya. Isyanya nanti.
jam 12 karena panjang waktu isyanya. Maknanya apa hadirin mulia? Kehubungan dia dengan Allah dan Rasulnya ini berantakan. Dia tidak patuh kepada Allah dengan perintah sholat ini saja. Padahal kalau orang yang mau hidupnya sukses, salah satu jalan keluarnya ini dia harus patuh. Dia perbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan makhluk. Ketika kita berhasil mencapai hubungan yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua kehendak-kehendak kita, keinginan-keinginan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pribadi yang pertama. Akhirnya setelah ia koreksi dengan betul, diberikan saran kepada temannya supaya sholat di awal waktu dan kalau bisa berjamaah, maka dia terjadi perjalanan, jadi satu pemikiran bagi dia, sehingga dia ini benar-benar tinggal waktu seminggu itu dia perbaiki tata cara sholat dia. Sebelum azan dia sudah datang ke masjid, dia duduk di masjid, dia istighfar, beritikaf walaupun sebentar. Ternyata setelah sampai baru 3 hari dia berjalan, datang telepon dari Jakarta. Pak, bisa nggak kita cancel janji hari Rabu? Muak, sudah pening dia. Jam kapan jumpanya? Nanti belum tahu. Satu. Datang lagi telepon yang lain, jumpa dengan si Anu, berubah lagi. Sampai akhirnya datang telepon berikutnya. Bagaimana Pak kalau kita janji hari Jumat saja? Pagi jam 9. Dia teringat, ada 3 orang, yang ketiga jumpanya di hari Jumat juga. Oh, bisa. Datang lagi klien yang kedua, Pak kita janjian berjumpa pada Jumat. 1 jam pun cukuplah kita ngobrol. Akhirnya hadirin yang mulia, setelah seminggu dia sholat itu, Allah Subhanahu wa taala rubah kehidupan dia, rubah jadwal dia mengenai dunia ini, dengan ia perbaiki hubungan dia kepada Allah, maka hubungan kepada makhluk, janji-janji kepada makhluk pun sesuai dengan kehendak dia. Dalam tempo 1 hari, 3 bisnis ia bisa selesaikan. Ini kehebatan kalau kita ada hubungan baik dengan Allah. Makanya kalau kita lagi pailit, coba Pak, Bu, perhatikan ibadah kita kepada Allah. Kita koreksi, adakah hubungan kita kepada Allah ini berantakan? Jam berapa kita sholatnya? Atau bagaimana kita sholatnya? Suka-suka hati atau sesukanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang pertama. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah perintah Allah, berjemaah di Masjid Al-Sunnah Rasulullah. Yang kedua hadirin yang mulia, dalam kata takwa ini ada huruf qaf. Bimakna qaf ini adalah qanaah. Qanaah ini lawan kata daripada al-wahan. Orang yang mempunyai sifat qanaah dalam dirinya, maka orang ini akan senantiasa merasa cukup dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ini akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang diberikan Allah. Kadang-kadang Bu, ada orang dalam kehidupannya ini sudah tanggal-tanggal 30-an, akhir-akhir bulan, makannya itu ikannya sampai muncul kepala 2 ikannya. Dalam piringnya muncul ikan berkepala 2. Ini fenomena alam memang. Udah berkepala 2 ikannya, rasanya pun asin pula lagi. Ini syukuri Pak. Masih bisa makan ikan. Qanaah. Harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rezeki yang Allah berikan. Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada orang yang senantiasa bersyukur dengan nilai qanaah ini, maka dia akan melihat orang lain itu senantiasa melihat ke bawah untuk perihal keduniaan. Ketika masalah dunia, orang ini akan senantiasa melihat orang yang di bawahnya. Tapi kalau masalah agama, dia akan senantiasa melihat orang yang di atasnya. Kenapa orang ini bisa sholatnya ke masjid, saya kok belum? Kenapa orang ini bisa sholatnya di awal waktu, saya kok belum? Ini. Tapi kalau urusan dunia, maka dia berada melihat yang paling bawah.
Hadirin yang mulia, rasa syukur kepada Allah, rasa qanaah ini bisa menghilangkan daripada kelezatan dunia. Kata Nabi SAW, "Iza azamat ummatid dunya nuziat minha haibatul Islam." Apabila manusia umatku sudah mengagungkan keduniaan, maka hilanglah darinya kehebatan Islam. Jadi hadirin yang mulia, ketika kita ada rasa syukur kepada Allah, merasa apa yang diberikan Allah sudah cukup, melebih malah kita syukuri, maka akan muncul kehebatan dalam diri kita. Islam akan muncul dalam diri kita, kehebatan Islam. Tetapi sebaliknya, kalau kita sengaja terus merasa kekurangan terus, akan timbul sifat mencintai dunia. Kalau sudah cinta kepada dunia, maka muncul penyakit yang berikutnya, wa karihayatul maut, takut akan mati. Makanya wahan itu, hadirin yang mulia, al-wahan itu adalah sakit cinta dunia. Di bahasa Cinanya itu Wuhan. Iya, Pak. Wuhan itu cinta dunia. Lihat orang-orang yang sana itu sangat-sangat cinta dengan dunia. Sudah sangat cinta dunia, datang Allah berikan satu makhluk kecil aja, sehingga mereka semua takut kematian. Ada yang panik. Sebenarnya wabah ini targetnya kecilnya, hadirin yang mulia, sedikit orangnya yang diberikan wabah itu. Tapi karena rasa panik yang berlebihan, karena karihatul maut, cinta terhadap dunia, mati sebelum datang virus itu, hadirin yang mulia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan dalam diri, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini huruf yang kedua. Huruf yang ketiga dalam kata takwa ini, di situ ada huruf waw. Waw bermakna adalah waro. Nah, waro ini hadirin yang mulia, orang yang memiliki sifat waro dalam kehidupannya, dia ini akan senantiasa memilah-milih dalam segala hal. Artinya dia punya selektif. Apa yang diberikan nafkah, bagaimana ia mencari nafkah, dia akan selektif. Bagaimana hasil pencariannya, sumbernya, dia akan selektif. Tidak sembarangan. Apalagi sekarang ini pasar bebas bermunculan, di mana-mana menjual barang-barang yang daging-daging yang tak apa-apa. Kayak kemarin itu penyebab salah satunya kenapa datang virus ini, tidak selektif dalam makanan. Walaupun yang makan bukan orang Islam. Syukur kita orang Islam, Allah jaga, diberikan aturan-aturan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kehidupan kita ini, sehingga makanan yang kita konsumsi, makanan-makanan yang benar-benar halalan thayyibah. Kulu washrabu, makan dan minumlah dari makanan yang halal, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, waro ini derajatnya memang sangat besar. Orang yang bisa memiliki derajat waro, tidak sembarangan dalam memilih makanan. Dia akan senantiasa seperti sifat sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala an. Dia ini pernah kecolongan, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Satu hari Abu Bakar ini berjumpa dengan budaknya dulu. Ternyata budaknya ini dulu pernah jadi tukang ramal. Setelah dia ramal, ada orang yang berhasil, ramalannya sukses, dan setelah itu diberikan hadiah kepada budaknya Abu Bakar ini. Karena tidak tahu budak Abu Bakar ini memberikan makan, langsung diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau udah lapar, lapar betul, Pak. Sampai laparnya itu dia lupa nanya. Biasanya dia tanya, dari mana makanan ini bersumber? Tapi kali ini karena laparnya itu, Pak, dia lupa nanya. Baru dia ceritakan, ini dari hasil ramal. Akhirnya dia muntahkan, dia colok, Pak. Saking sifat waroknya ini Abu Bakar, dia colok itu mulutnya sampai keluarlah dia muntahkan makanan yang makan tadi. Ini kehati-hatian, sifat warok ini harus ada dalam diri kita.
Orang yang bisa menjaga makanannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bisa melembutkan hatinya. Orang yang bisa menjaga makanan-makanan yang daripada yang halal, maka Allah akan kabulkan doa-doanya. Hajjaj bin Yusuf itu pemimpin Islam yang zalim. Ketika dia memimpin satu negerinya itu, dia panggil ulama-ulama yang waro, dia kasih makan yang haram. Akhirnya doa mereka tidak ijabah daripada Allah. Ada juga orang yang tawaf satu hari itu, dia bisa tawaf sampai 1000 kali, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Setelah diberikan satu orang wali, dia lihat orang ini kok kenapa pemuda ini bisa tawaf sampai 1000 kali satu hari. Dipanggil, diajaknya makan, diberikan makan yang subhat. Ketika diberikan makan subhat, orang ini hanya bisa tawaf cuma 150 kali. Dia heran. Akhirnya dipanggil lagi, diberikan makan yang haram. Jangankan sampai 7 kali, 3 kali pun dia nggak sanggup. Maka dipanggilnya lagi, diberikan makanan yang halal. Setelah diberikan makanan halal, akhirnya dia pun bisa bertawaf seperti semula 1000 kali. Ditanya, kenapa bisa seperti ini? Dia minta maaf, karena aku memberikan makanan kepadamu, makanan yang haram pertama. Yang pertama, makanan yang subhat, yang kedua, makanan yang haram. Maka ternyata hadirin mulia, orang diberikan makan ini juga walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang lain nggak bisa lihat dia itu tawaf sampai 1000, tapi cuma dia yang bisa lihat. Ini derajat kewaraan itu hadirin yang mulia. Yang kelima, yang keempat, sifat daripada huruf yang keempat daripada takwa ini hadirin mulia, itu adalah huruf ya, yakin. Makna yakin. Kalau kita sudah mencapai ada keyakinan kepada Allah, derajat yakin ini bisa mengalahkan segala-galanya. Ingat hadirin yang mulia, ketika kita berusaha mencapai derajat keyakinan ini, ada hubungannya adalah dengan ketauhidan kita kepada Allah. Bapak Stephen itu satu orang yang mu'alaf. Dia ketua mu'alaf center se-Indonesia. Dia ini punya kafe, Pak, dengan julukan di moto kafenya itu makan dan minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Bayangkan, makan dan minum sepuasnya, tapi bayar seikhlasnya. Tapi dengan moto dia buat seperti itu, ternyata kafe yang dia buat itu bukan cuma 1, bahkan 9 sudah sekarang. Ketika ditanya, ini masalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Jadi kalau kita sudah mencapai derajat takwa, yakinlah apa yang kita rencanakan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang untuk mencapai derajat takwa ini dengan puasa ini adalah salah satu jalannya la'allakum tattaqun. Kata la'allakum itu mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Maka kalau kita untuk mencapai derajat takwa ini, supaya mencapai budi pekerti yang luhur ini tadi ini, bukan puasa kita ini, bukan hanya kita jalankan hanya sekedar puasa saja, tapi kita barengi dengan ibadah pendukung yang lainnya. Tilawatil Quran, kita jaga hubungan silaturahim kita jaga lidah kita jaga pandangan mata kita jaga pembicaraan kita, jangan menggunjing dan lain sebagainya. Supaya nilai derajat mencapai orang yang betul berbudi pekerti luhur, derajat takwa yang dikehendaki dari puasa ini bisa kita raih dengan sesungguhnya. Makanya hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita bahwa amal-amal yang kita bawa ini semuanya membawa kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau semua amal ini kita jadikan, kita benar-benar tawajuh di dalamnya, penuh hikmah, penuh segala macam hidayah yang Allah akan berikan, membentuk kepribadian kita yang lebih baik lagi. Sebab apa? Orang yang berpuasa ini sebenarnya dia sedang menahan diri dia sedang latihan, dia sedang membentuk latihan diri dia bagaimana dia menjalankan ini, kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita kupas dengan segala kebaikan puasa ini, subhanallah,
Orang yang mau sakti itu dia puasa. Orang yang mau jago dia tuh puasa. Belajar ilmu hitam dia tuh puasa. Belajar ilmu putih pun dia puasa juga. Jadi puasa ini luar biasa nih hasilnya. Dan sebenarnya kita ini kalau sudah mencapai derajat takwa, disinilah kesaktian yang sesungguhnya. Hidayah, rezeki Allah datangkan, ya kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan yang dari kesulitan, yang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tausiah ini mungkin sudah terlalu lama, panjang lebar, hampir sampai setengah jam. Saya mohon maaf panjang lebar, tapi sebaliknya kita jalankan puasa ini, kesimpulannya bahwa kita jalankan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan kita bukan hanya puasa menahan haus dan lapar, tapi kita jagakan mata, penglihatan kita, mulut kita, pemikiran kita semua puasakan agar nilai-nilai takwa ini berjalan pada diri kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.